وأكون للخير العميم مثالا. Yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan pada setiap urusan kita. Tentunya keberkahan itu merupakan sesuatu yang agung pada kehidupan kita. Karena yang menjadikan kita mampu menyelesaikan setiap masalah, mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada pada kehidupan kita. Selama kita mendapatkan keberkahan di dalam setiap urusan kehidupan kita. Tidak akan ada sebuah masalah yang berat kalau kita sudah mendapatkan keberkahan dari sisi Allah. Uang yang banyak belum tentu menyelesaikan masalah. Berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, dia tidak bisa mendapatkan kedekatan dengan anaknya. Berapa pula seorang laki-laki dengan harta yang banyak, belum tentu dia mendapatkan ketenangan bersama istrinya. Karena apa? Uang yang banyak itu memang memuaskan, tetapi dia tidak akan bisa memberikan solusi atas seluruh masalah yang kita jumpai pada kehidupan kita. Tapi yang menjadikan kita bisa menyelesaikan setiap masalah, yaitu adalah ketika kita mendapatkan keberkahan. Itulah yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam selalu berdoa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dijadikanlah aku adalah berkah dimanapun aku berada. Artinya bahwasanya beliau ingin bermanfaat pada hidupnya dan tentunya beliau ingin mendapatkan kebaikan dalam setiap apapun yang beliau lalui pada kehidupan. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan. Jangan melewatkan satu hari kecuali mintalah kepada Allah supaya kita mendapatkan keberkahan. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu sangat berlimpah. Syukur kita yang terlalu minim dan syukur kita yang terlalu sedikit. Kita terlalu begitu mudah menghitung setiap ujian, tetapi kita terlalu cepat amnesia untuk menghitung setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal kesyukuran itu merupakan cara kita mencintai pada kualitas kehidupan kita. Self-love-nya kita pada kehidupan itu ya dengan kita bersyukur atas setiap anugerah dan setiap nikmat dan kelapangan yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Allah menyampaikan pada surat Luqman ayat yang ke-12. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Siapapun yang dia bersyukur pada dasarnya, siapapun yang bersyukur itu tidak ada feedbacknya kecuali dia telah berterima kasih pada hidupnya. Karena siapapun yang dia bersyukur, Allah memberikan kepadanya kelapangan dan ketenangan. Syukur itu jangan dikira gampang, syukur itu jangan dikira mudah. Karena biasanya kalau kita bertambah nikmat hidupnya dan bertambah lapang hidupnya, biasanya konsep syukur kita menjadi tambah rumit dan banyak syarat. Dulu kalau kita mendapatkan gaji kita UMR misalkan 3 juta, 4 juta, kita mendapatkan uang 100.000 itu terasa nikmat betul dan kita betul-betul bersyukur 100.000 kita dapatkan. Tapi terkadang orang itu ketika sudah ditambahkan rezekinya tambah banyak, uangnya tambah banyak, dari 3 juta menjadi 50 juta ataupun 100 juta, biasanya uang 100.000 yang dulunya disyukuri, maka uang 100.000 pada saat ketika dilapangkan rezekinya itu menjadikan dia tidak lagi bersyukur atas 100.000 karena menurutnya 100.000 itu terlalu sedikit dengan kenikmatan yang dia dapatkan ketika mendapatkan gaji 100 juta. Itulah yang menjadikan kita harus ingat, kelapangan setiap perkara pada kehidupan kita itu terkadang justru menjadikan syukur kita menjadi tambah rumit dan banyak syarat. Dulu ketika kita belum punya banyak uang, dulu ketika kita belum memiliki banyak uang, kita itu mendapatkan IPV saja sudah kayak mobil impian bagi kita. Tapi ketika kita banyak uang, kadang-kadang akhirnya standar kita untuk bersyukur pada mobil itu menjadi tambah rumit. Inilah yang menjadikan kita semakin paham. Kalau kita menjadi manusia yang bersyukur pada harta yang banyak, ya wajar, memang hartamu banyak, kamu bersyukur. Tapi kalau ada manusia yang bersyukur pada sesuatu yang minim dan sesuatu yang terbatas, dan bersyukur pada sesuatu yang sedikit, itulah baru istimewa. Dan salah satu definisi ketakwaan itu bukan hanya sholat, tapi salah satu definisi ketakwaan itu adalah mampu bersyukur pada sejumput rezeki yang sedikit yang Allah berikan kepada kita, tetapi tidak mengurangi dan menafikan rasa sukacita kita dan kegembiraan kita ketika mendapatkan nikmat itu. Inilah yang menjadikan kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun rezeki itu tampaknya sedikit.
Karena Allah tidak melihat syukurnya semata, tapi Allah melihat seberapa sensitif kita terhadap rezeki yang sedikit yang mampu kita syukuri pada kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur setiap waktu dan setiap saat pada kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita, yaitu membahas tentang tafsir. Sedikit mengingatkan, kita tentunya paham bahwasanya tafsir itu merupakan salah satu materi cukup penting. Dan ini termasuk salah satu materi yang sangat direkomendasikan oleh para ulama pada kehidupan. Kenapa sesungguhnya materi tafsir itu termasuk salah satu materi yang sangat direkomendasikan? Karena materi tafsir itu ibaratnya kayak penjaga. Dia ibaratnya sebagaimana pagar yang menjaga pemahaman manusia dan orang yang beriman supaya mereka tidak melampaui batas di dalam memahami setiap wahyu dan setiap firman-Nya Allah ketika diikat dengan sebuah metode tafsir di dalam memahami setiap ayat. Tersebarnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dan tersebarnya pemikiran-pemikiran yang melampaui batas tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, karena salah satunya banyak orang ketika menafsirkan ayat sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Tidak dikembalikan sebagaimana yang dipahami oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh beliau kepada para sahabat. Perilaku manusia yang tidak mau menafsirkan ayat-ayat Allah dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi, itulah yang menjadikan akhirnya banyak penyimpangan di dalam kehidupan agama. Dan inilah yang paling kita khawatirkan. Makanya ketika ibu-ibu di Nizamiyah, hari ini kita terus secara rutin, tersistematik kita mengkaji tafsir. Karena pada dasarnya tafsir itu akan memberikan kepada kita upaya penjagaan supaya pemahaman kita sebagaimana pemahaman yang difahami oleh Rasulullah SAW, dan supaya kita tidak tersesatkan dengan apa yang kita pahami ketika salah memahami konteks ayat ketika diturunkan oleh Allah. Itulah yang menjadikan kita sekali lagi mengapa kita harus belajar tafsir, supaya tidak terjerumus kepada pemikiran-pemikiran sesat yang begitu banyak tersebar pada kehidupan. Kalau kita tidak mengembalikan apa yang kita pahami dari setiap ayat dengan apa yang disampaikan dan dijelaskan maknanya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan membahas, kalau tidak salah ini part yang kedua. Kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Asr. Pada pertemuan kita yang terakhir tanggal 18 Januari, kita membahas tentang perkara-perkara yang sifatnya harus kita waspadai supaya perkara itu dan dosa itu tidak menghapuskan amal ibadah kita. Tentunya kita membahas pada salah satu ayat yang tertera pada surat Al-Asr itu adalah wa tawasau bil haqqi innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu mereka berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan kecuali mereka yang beramal shalih. Karena siapapun pada kehidupan di dunia ketika mereka tidak beramal shalih, sudah fix dan confirm mereka terkonfirmasi sebagaimana orang yang merugi. Termasuk orang yang merugi itu siapa? Termasuk orang yang merugi adalah orang yang mereka telah bersusah payah pada kehidupan mereka, menghambakan diri kepada Allah. Mereka melakukan ketaatan dan melakukan ibadah, tapi ternyata dia melakukan dosa-dosa yang tidak disadari dosa itu bisa menghapuskan amal ibadah yang telah susah payah dikerjakan dan dilakukan. Kita tentunya sepakat ya, melakukan amal ibadah itu perjuangan ekstra yang harus dilakukan, keikhlasan yang harus terjaga. Kalau amal ibadah telah kita tunaikan, amal ibadah telah kita kerjakan, maka sesungguhnya menjaga amal ibadah supaya amal ibadah kita tidak sia-sia itu merupakan perkara yang sangat penting supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Sebagian ahli tafsir itu mengatakan termasuk orang yang merugi adalah bukan hanya mereka tidak beramal, tapi termasuk orang yang merugi itu adalah mereka yang beramal susah payah. Tapi ketika mereka telah beramal susah payah dan mengharapkan mendapatkan pahala dan mendapatkan balasan dengan rahmatnya Allah, tapi justru dia tidak mendapatkan balasan itu karena dia tidak sadar melakukan dosa, di mana sebagian dosa itu bisa menghapuskan amal ibadah. Dan tentunya ini akan melelahkan. Kalaulah kayu ada rayapnya, kalaulah tembok itu ada
perusaknya yaitu adalah jamur, kalaulah gula itu ada semutnya, maka amal ibadah itu sebenarnya yang harus kita perhatikan bukan hanya ketika kita beribadah supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, tapi termasuk salah satu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita melakukan dosa di mana sifat dari dosa itu menghapuskan amal kebaikan yang telah kita kerjakan susah payah.